الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأستعينه إنه خير المعين وأتوكل عليه سكة المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وأرسله رحمة للمؤمنين وحجة للجاحدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته. اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم شرف الله وعظمه وسماه يوم الحج، فعظموا ما عظم الله من حرمة يومكم هذا بالإثار لطاعته والنزوع عن مساخطه ومخالفته. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita mendengarkan kalimat takbir yang dikumandangkan oleh jutaan umat manusia di muka bumi ini, sungguh kita akan teringat pada peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga peristiwa ini tidak bisa dilupakan oleh seluruh umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sehingga peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin, kenapa peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Agar umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya bisa mencontoh dan menteladani dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, ada 3 sifat yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam.
Sifat yang pertama yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sifat kesabaran dan ketabahan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di samping itu beliau memiliki ketabahan dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Sehingga berapa banyak dalam kehidupan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Mulai dari dikucilkan oleh umatnya, dicaci maki oleh umatnya, dibakar hidup-hidupan oleh Raja Namrud agar Nabi Ibrahim mengakui Namrud sebagai Tuhannya. Bahkan bukan sampai di situ ujian Allah yang telah diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam puncak dalam kehidupan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah di dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama istrinya. Di mana Nabi Ibrahim berpuluh tahun membangun kehidupan rumah tangga bersama istrinya, tidak diberikan keturunan oleh Allah. Berpuluh-puluh tahun, saudara. Hal ini dapat kita rasakan seandainya kehidupan manusia membangun kehidupan rumah tangga bersama istrinya berpuluh-puluh tahun tidak diberikan keturunan oleh Allah. Apa yang terjadi, saudara? Pasti banyak kita lihat dalam fenomena itu. Mereka pasti putus asa, saudara. Tapi Nabi Ibrahim bukan manusia yang pantang menyerah. Nabi Ibrahim bukan manusia yang mudah putus asa di hadapan Allah. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik pun Nabi Ibrahim tidak bisa lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan anak yang soleh, anak yang tunduk dan patuh menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang menjadikan suri tauladan dalam kehidupan di masanya ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim setiap detik, saudara. Doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu apa yang terjadi, saudara? Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama istri diberikan keturunan oleh Allah, yang oleh Allah diberikan nama dengan Ismail. Nama yang begitu indah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ismail alaihissalam. Sungguh betapa bangganya kehidupan rumah tangga Nabi Ibrahim telah diberikan keturunan seorang anak yang menantikan berpuluh-puluh tahun merindukan belayan kasih sayang seorang anak. Sempurnalah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam membangun kehidupan rumah tangga, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah membangun kebahagiaan bersama anak dan istri Ismail alaihissalam yang dia cintai, ketika Nabi Ismail alaihissalam menampakkan keindahan dan kelucuannya di hadapan kedua orang tuanya, bisa menangis, bisa tersenyum, mampu berjalan tertatih-tatih, jatuh dan bangun di hadapan kedua orang tuanya, datang ujian Allah kembali, saudara. Di tengah malam yang gelap gulita, manusia dalam keadaan tidur, Nabi Ibrahim dalam keadaan bermimpi di hadapan Allah. Wahai Ibrahim, segala macam doa-Mu aku kabulkan, segala kebaikan-Mu aku berikan kepada keluarga-Mu. Malam ini aku perintahkan untuk mengorbankan Ismail yang Ku cintai semata-mata menjalankan perintah-Mu, kata Allah. Ini, saudara, di tengah-tengah kebahagiaan datang ujian Allah. Sifat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim inilah patut dicontoh, saudara. Patut diteladani dalam kehidupan
Sudah berapa banyak bangsa ini diuji oleh Allah? Berapa banyak bangsa ini diberikan ujian oleh Allah? Kita masih teringat bangsa ini pernah menangis ketika gelombang tsunami yang begitu besar di Banda Aceh. Belum lagi gunung meletus, banjir bandang yang menelan ribuan bangsa ini. Bahkan sampai saat ini pun bangsa ini diuji oleh Allah dengan adanya wabah COVID-19. Ini adalah bentuk ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini merupakan skenario Allah yang manusia tidak bisa menghentikan segala skenario dan kehendak Allah di muka bumi ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, aku akan menguji kepada kamu sekalian dengan ujian yang pertama minal khaufi, dengan rasa ketakutan. Dan ini terbukti saudara, bangsa ini ketakutan dengan diuji dengan adanya COVID-19, sehingga seolah-olah bangsa ini tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Mau berjabatan tangan takut, mau beribadah pun takut, mau bekerja pun takut, mau kemana pun seolah-olah bangsa ini ketakutan. Dan ini merupakan ujian Allah. Setiap apa yang telah diujikan oleh Allah pasti ada jalan keluarnya saudara. Apa jalan keluar yang telah diberikan oleh Allah dalam ayat akhir tersebut? Wabasyiris sabirin. Sampaikanlah pada orang-orang yang beriman agar mereka sabar dalam menghadapi segala macam wabah yang terjadi di negeri ini. Sabar saudara, dalam artian sabar yaitu tetap menjalankan keimanan, menjaga imunitas pada Allah, menjalankan keimanan, menjauhi larangan Allah. Jangan sampai ditinggalkan imunitas yang beriman pada Allah ini saudara. Ini bentuk sabar. Sabar yang kedua, kita harus mengikuti peraturan pemerintah memakai masker. Kita harus mencuci tangan, menjaga kebersihan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Dan kita menjaga jarak sebagaimana yang telah dianjurkan pemerintah. Ini adalah merupakan bentuk wabasyiris sabirin. Sampaikan pada orang-orang yang beriman agar mereka sabar dalam menghadapi segala macam cobaan Allah. Sifat sabar inilah yang patut dicontoh saudara. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat yang kedua yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu sifat pengorbanan dan keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim bukan hanya mengorbankan dirinya saja di hadapan Allah, bukan hanya mengorbankan harta bendanya saja di hadapan Allah, tapi satu-satunya putra yang dia cinta, yang dia rindukan berpuluh-puluh tahun dikorbankan di hadapan Allah saudara. Hal ini seandainya peristiwa ini menimpa dalam kehidupan keluarga kita, apa yang kita lakukan di hadapan Allah? Sanggupkah kita mengorbankan anak di jalan Allah? Berat rasanya saudara, berat saudara. Jangankan kita mengorbankan anak di jalan Allah, mengorbankan seekor kambing, seekor sapi bagi mereka yang sudah mampu setiap tahun berkorban di hadapan Allah, itu pun rasanya berat, apalagi mengorbankan anak. Jangankan kita mengorbankan seekor kambing bagi mereka yang sudah mampu berkorban setiap tahun, mengorbankan sebagian rezeki untuk jalan Allah pun rasanya berat, apalagi mengorbankan anak. Jangankan kita mengorbankan seekor kambing, mengorbankan sebagian rezeki untuk jalan Allah, mengorbankan waktu untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, itu pun rasanya berat dan berat saudara. Mari kita adakan introspeksi dalam diri kita masing-masing. Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan selama kita hidup?
Berapa banyak solat yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini? Lebih banyak mana yang kita kerjakan dengan yang kita tinggalkan selama kita hidup di muka bumi ini, saudara? Ini hanya berkorban waktu, saudara. Padahal Allah memberikan perjalanan hidup manusia di muka bumi dalam satu hari, satu malam, 24 jam. Seandainya kita bersujud kepada Allah, satu kali bersujud kepada Allah 5 menit, mengorbankan waktu 5 menit, kali 5 kali dalam satu hari, satu malam, berarti kita mengorbankan waktu 25 menit. Sedangkan yang lain kita gunakan untuk berfoya-foya dalam kehidupan. Ini berkorban waktu, saudara. Rasanya berat, saudara. Saudaraku kaum muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, perlu diingat bahwasanya pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim di hadapan Allah ini dilandasi dengan penuh ikhlas semata-mata karena Allah. Dengan keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah ini, apa yang terjadi, saudara? Janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran telah dibuktikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan mengganti semua pengorbanan manusia, baik pengorbanan jiwa, tenaga, pikiran, bahkan harta benda yang dikorbankan untuk jalan Allah, bi anna lahumul jannah, dibentangkan kebahagiaan surga dunia sampai di akhirat, saudara. Ini janji Allah dan ini dibuktikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ismail alaihissalam dihadapkan kepada Allah untuk menjalankan perintah. Maha besar Allah. Nabi Ismail diganti dengan seekor domba dari surga. Subhanallah, Allah maha besar, saudara. Sifat pengorbanan semacam inilah patut ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Kita tanamkan dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan pada bangsa Indonesia tercinta ini. Kita tanamkan semuanya ini, saudara. Ini sifat yang kedua yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu sifat pengorbanan, sifat persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim sebelum menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim minta persetujuan kepada putranya Ismail, sehingga dalam bahasa Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku Ismail, tadi malam aku bermimpi, tapi tidak sebagaimana mimpi manusia biasa. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan engkau, wahai putraku. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai putraku Ismail? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayandaku tercinta, kalau itu sudah merupakan perintah Allah, jangan mundur setapak pun. Kami siap dikorbankan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meneteskan air mata, saudara. Nabi Ibrahim menangis di hadapan Allah. Betapa bangganya punya anak dalam usia yang sangat relatif muda. Ketika diajak untuk menjalankan perintah Allah, tak satu pun langkah mundur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bangga punya anak semacam ini? Seorang anak yang didambakan oleh setiap kehidupan rumah tangga, kehidupan orang tua, menjadi anak yang soleh. Menangis Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dengan rasa tumbuh persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam rangka menjalankan perintah Allah, berjalan setiap jengkal langkah dihadang oleh setan alaihim laknatullah. Wahai Ibrahim, mana ada Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan anaknya demi semata-mata perintah Tuhan? Itu bukan perintah Tuhanmu, wahai Ibrahim. Jangan kau lakukan, wahai Ibrahim. Setiap jengkal langkah dihadang oleh setan alaihim laknatullah. Wahai Ismail, mana ada orang tua mengorbankan anaknya demi perintah Tuhan? Jangan kau lakukan. Itu bukan perintah Tuhanmu, wahai Ismail. Bayangkan, saudara, setiap jengkal langkah
sampai pada puncak dalam perjalanan Nabi Ibrahim di hadapan Allah, maka Nabi Ismail dihadapkan kepada Allah dengan membaca kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhai Allah, pada hari ini segala perintahmu aku jalankan. Putraku Ismail aku korbankan semata-mata menjalankan segala perintahmu ya Allah. Maha besar Allah, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba dari surga. Subhanallah, maha besar Allah, Allah maha besar dan Allah maha agung. Sifat persatuan dan kesatuan inilah patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bahkan pada bangsa Indonesia ini. Bersatu dan bersatu, saudara. Jangan sampai terjadi permusuhan di antara umat manusia. Jangan sampai terjadi permusuhan di antara sesama umat Islam. Persatuan itu adalah merupakan keutuhan dari segala kehidupan bangsa dan negara ini, saudara kaum muslimin. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dengan tiga sifat yang kami paparkan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita sekalian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita umat Islam dan bisa menteladani segala apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Baik sifat kesabaran, ketabahan, pengorbanan dan keikhlasan, bahkan persatuan dan kesatuan. Dan mudah-mudahan marilah kita bermunajat di hari yang penuh kebahagiaan yang telah diberikan oleh Allah ini. Bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan, baik pengorbanan pikiran, tenaga dan jiwa, raga, bahkan harta benda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti oleh Allah bi anna lahumul jannah. Dan yang penting lagi, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada saat ini belum bisa menunaikan ibadah haji karena adanya wabah Covid-19 ini, mudah-mudahan tahun depan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Covid-19 ini setelah akhir sholat Idul Adha ini dikembalikan lagi kepada Allah, dihentikan oleh Allah, sehingga umat Islam di negeri ini bisa beribadah dalam keadaan tenang, bisa menjalankan seluruh aktivitasnya dalam keadaan tenang. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kekuatan lahir batin dunia sampai akhirat, dan dijadikan hamba Allah yang muttaqin selamat dunia sampai di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian inilah sedikit uraian khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan dalam hidup kita di akhir zaman dan bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yad wa qarrara ajaza sha'imin was-shawab wa kamil ajri al-muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashkulu bihal mizan wal mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila aswadi wal ahmar. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذره واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده وقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة اللهم انصر أمة المسلمين اللهم اصلح أمة المسلمين اللهم ارحم أمة المسلمين اللهم أجد الإسلام والمسلمين وانصر أشاكره إلى يوم الدين ووسع على عبادك المكلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والكورونا والغلاء والأمراض والأسقام وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن سائر البلاد ومن العالم وجعلنا والمسلمين في حماك وحرزك وحفظك وجوارك بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله